Oke, minasan. Tadi kan kita udah ngebahas pembentukan atau penggunaan pola kalimat engdes doang ya, engdes nih. Nah, yang berikutnya kita akan ngebahas penggunaan eng desu ka gitu. Engdes tapi yang berupa kata tanya minasan. Engdes ka ini buat apa sih? Yuk kita lihat ya. Nah, engdes ka ini contohnya nih kita bisa pakai dalam konteks seperti ini. Tapi ini kita gunakannya bukan yang engdes ka dulu ya. Ini kalimat tanya biasa minasan. Di sini ada pertanyaan, Natsuyasumi desu ne. Libur musim panas ya. Ryoko ni ikimasu ka? Mau pergi berwisata kah? Nah, ini kan kalimat biasa ya, pola kalimat N5 nih. Mau naik level ke N4 berarti pakainya gimana? Kalau mau menanyakan kayak gini, mau pergi liburan kemana gitu atau mau wisata kemana? Ya, kita bisa menggunakan pola kalimat desu ka gitu kan tadi cuma Ryoko ni ikimasu ka? Kan itu cuma kayak basa-basi banget gitu ya nanya. Mau liburan ya? Nah, kalau kalian menggunakan desu ka di belakangnya atau di akhir pertanyaannya itu menunjukkan bahwa kalian tuh pengen tahu banget gitu sehingga yang ditanya juga harus menjawab dengan serius seperti itu. Di sini ada kalimat Oki suitsukesu desu ne. Wih, kopernya gede nih gitu. Ryoko ni ikun desu ka? Mau pergi berwisata ya gitu ya. Jadi ini desu ka ini menanyakan sesuatu yang kayak butuh banget jawaban yang benerannya gitu. Ya, jadi menyampaikan keingintahuan, minasnya kepo lah kalau dalam bahasa Indonesianya mah. Jadi sekali lagi, kalau penggunaan desu ka ini kalian bisa pakai buat apa? Pertama, mengkonfirmasi atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang kita pengen ketahui dari lawan bicara. Kemudian yang kedua, meminta tambahan informasi. Jadi kayak lebih detail gitu. Jadi intinya pertanyaannya bukan basa-basi kalau pakai desu ka ya, tapi kayak beneran butuh penjelasan atau informasi yang benar gitu. Dan yang ketiga, itu menanyakan alasan atau situasi atau latar belakang dari sebuah aktivitas atau kejadian gitu. Ketika kita nanya pakai desu ka berarti kayak sekali lagi tadi pengen tahu detail gitu jawabannya. Kayak gimana sih penyebabnya, gimana sih harusnya seperti itu. Jadi ingat ini kepo buat menanyakan kalau menggunakan pola kalimat desu ka. Contohnya nih kalau meminta konfirmasi, contohnya misalnya sudah selesai desu ka gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Hari ini libur desu ka gitu kan menanyakan informasi atau mengkonfirmasi. Kalau tambah informasi misalnya kayak kan tadi misalnya nanya nih ya, oh hari ini rapat ya, jam berapa mulainya? Desu ka. Nah, kalian menanyakan jam berapa emang mulainya? Kalian bisa menggunakan desu ka juga gitu. Terus yang menanyakan latar belakang atau situasi kayak menanyakan alasan juga nih minasan. Misalnya teman kalian nih kemarin harusnya kalian tuh ada kayak ada acara makan-makan tapi teman kalian gak datang. Nah, besoknya kalian nanya terus kayak kepo, pengen tahu banget. Kalian bisa menggunakan desu ka ini juga gitu. Kenapa nggak datang desu ka? Itu misalnya gitu minasan ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya gimana? Langsung aja kita simak penggunaannya. Kayak contohnya nih ya, kalian ngelihat teman kalian nih, wih bajunya keren nih gitu, kayaknya lumayan mahal nih. Nah terus kalian kepo nih pengen tahu, tentang baju itu ya. Nah kalian bisa nanya gini, sono fuku, baju itu Uniqlo deh katang desu ka? Belinya Uniqlo, soalnya kayak bajunya tuh clean gitu ya, kayak apa namanya simple tapi terlihat mahal Uniqlo gitu misalnya. Jadi kalian kepo nih, nanya, sono fuku Uniqlo deh katang desu ka? Baju itu beli di Uniqlo ya? Itu buat konfirmasi itu bener nggak sih tebakan kalian tadi gitu. Jadi menggunakan desu ka. Jawabannya ya udah, hai, so desu gitu. Guguknya gaya banget. Iya dong, beli Uniqlo dong. Hai, so desu gitu. Berikutnya, konfirmasi juga nih. Tadi ya kan nanyain emang belinya di mana gitu ya? Di Uniqlo ya belinya gitu. Jadi ini mengkonfirmasi informasi yang kita lihat atau dengar. Seperti yang tadi saya bilang, kalian lihat teman kalian datang ke kampus misalnya atau ke tempat kerja, wih bajunya bagus kok, kayak pernah lihat, kayaknya ini Uniqlo banget deh. Nah kalian konfirmasi ke temannya, nanya menggunakan desu ka lagi, Uniqlo deh, katang desu ka gitu. Oke, berikutnya ya, contohnya lagi nih, desu ka yang berikutnya. Di sini ada kalimat minasan. Nihongo benkyou shite irun desu ka? Oh, lagi belajar bahasa Jepang ya? Hai, so desu, iya dong gitu. Kenapa menggunakan desu minasan? Soalnya konfirmasi ke temennya nih, jadi temennya tuh kayak jago banget ngomong bahasa Jepangnya. Makanya si cewek yang rambutnya pirang ini nanya ke temennya, lagi belajar bahasa Jepang ya? Soalnya dia kayak pengen konfirmasi bahasa Jepangnya bagus gitu.
ね、minasan. Oke, berikutnya nih. Jadi sekali lagi cara pakai ng desu ka, konfirmasi tadi udah ya. Berikutnya kita bakal mencari tahu seperti apa penggunaan ng desu ka, tapi yang konteksnya itu meminta tambahan informasi minasan. Oke, contohnya gini nih. Di sini ada kalimat ya, sono kabang ii desu ne. Kalian ngelihat tas teman kalian, buset, branded banget nih cuy, Louis Vuitton misalnya. Sono kabang ii desu ne. Wih, tasnya keren banget tuh. Doko de katan desu ka? Beli di mana gitu. Ini kepo nih sama pengen tahu banget gitu beli di mana sih soalnya kayak cocok banget gitu, bagus gitu tasnya. Oke, nah, terus jawabannya misalnya Amazon de kaimashita. Temennya jawab beli di Amazon gitu. Jadi kenapa kalian menggunakan ng desu ka di sini? Karena ini menunjukkan kalau kalian tuh kepo banget. Soalnya kalian kayak terkesan banget sama tasnya. Jadi kalian nanya belinya di mana gitu, meminta informasi atau penjelasan tambahan. Oke, di sini ya, Amazon de kaimashita gitu, beli di Amazon gitu. Nah, kalau buat jawaban dari pertanyaan ng desu ka, tapi pertanyaannya itu yang meminta penjelasan atau tambahan informasi, jangan pakai ng desu jawaban buat menjawabnya binasa karena ini bukan alasan. Nah, ya si teman kalian nanya ke kalian menggunakan ng desu karena dia pure kepo. Nah, kalau kalian jawabnya nggak usah pakai ng desu gitu, pakai pola kalimat biasa aja. Jadi jawabannya itu soalnya sifatnya jelas di mana belinya, kapan belinya, merek apa belinya. Jadi nggak perlu pakai ng desu karena itu bukan alasan gitu. Jadi udah jelas gitu jawabannya. Berikutnya ini ya penggunaan ng desu ka lagi nih di contoh percakapannya. Di sini ada sama nih temennya ngelihat temennya ada orang lihat temennya, wih jamnya keren banget nih cuy gitu ya. Suteki na toge desu ne. Wih jamnya bagus ya. Doko de katan desu ka? Beli di mana Anda? Kepo ya. Terus temennya jawab, Ion de kaimashita. Saya beli di Ion. Nah, di sini sekali lagi kalau untuk menjawab pertanyaan ng desu ka yang konteksnya itu menanyakan informasi tambahan atau penjelasan, kalian nggak perlu jawabnya pakai ng desu ya. Berikutnya minasan, saya bakal jelasin penggunaan yang ketiga nih untuk ng desu ka yaitu menanyakan alasan gitu atau menanyakan situasi latar belakang. Seperti apa? Langsung aja di sini ada situasi atau ceritanya di kantor nih ya misalnya nih. Terus atasannya nanya nih ke bawahannya, "Doshite okuretan desu ka?" Kenapa lu telat lu? Gitu. Kenapa kamu telat gitu ya? Kenapa kamu terlambat? Terus kan ini kalau ng desu kan ini menanyakan alasan atau penyebab ya. Maka si bawahannya ini menjawab, "Sumimasen, basu ga konakatan desu." Aduh mohon maaf soalnya bisnya tuh nggak datang-datang gitu. Nah, kalau minasang buat jawaban pertanyaan ng desu ka yang menanyakan alasan, kalian wajib harus banget pakai ng desu di belakangnya. Beda dengan yang dua eh ng desu yang sebelumnya ya, yang tadi mengkonfirmasi atau misalnya menanyakan tambahan informasi. Kalau yang menanyakan alasan, jawabannya harus wajib pakai ng desu. Karena ini sebagai pengganti kara atau alasan. Begitu ya minasang. Oke, jadi bukan kalau udah ng desu nih minasan nggak usah pakai kara lagi soalnya ng desu ini sebagai pengganti kara. Jadi kalau udah ng desu gak usah pakai kara. Nih, jadi tadi ya, doshite okuretan desu ka? Kenapa kamu terlambat? Nah, jawabannya harus pakai ng desu lagi. Ya, jadi kenapa pertanyaan di sini pakai ng desu? Karena si atasannya ini ceritanya bertanya penyebab atau alasan tentang hal-hal yang kita lihat atau kita dengar. Apa yang dilihat sama Mbak atasan? Bawahannya telat. Maka dia menanyakan kenapa lu telat? Dia menanyakan alasannya menggunakan ng desu ka. Terus si bawahannya menjawab, "Sumimasen, basu ga konakata desu." Menggunakan ng desu juga. Kenapa? Soalnya dia menjawab untuk menjelaskan penyebabnya, alasannya, atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa terlambat? Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Oke, ng desu ka juga di sini minasang ya, contoh penggunanya lagi nih yang lain. Doshite kaeranai desu ka? Kenapa kamu kok nggak pulang? Nah, terus misalnya temennya jawab, "Shigoto ga owaranai desu." Pekerjaan saya belum selesai. Ini juga dua-duanya pertanyaannya pakai ng desu, jawabannya juga pakai ng desu. Kenapa coba minasang? Ya betul, karena pertanyaannya menanyakan alasan, kenapa lu belum pulang? Nah, terus temennya juga jawab alasannya. Iya, karena kerjaan saya belum selesai. Karena ada karenanya, makanya menggunakan ng desu. Lagi, contohnya nih, ada pertanyaan ya, "Doushitan desu ka?" Kamu kenapa? "Kaze nan desu." Saya pilek. Ini juga sama ya. Pertanyaannya ng desu ka, menggunakan ng desu ka, karena di sini ada doshite atau doshita, berarti menanyakan alasan.
atau keadaan tadi. Kamu kenapa gitu. Nah, terus temennya jawab ya saya flu kaze nandes. Jawabannya juga harus menggunakan engdes. Oke, sekarang yuk kita review kembali. Kita ulang lagi apa sih yang tadi udah kita bahas, udah saya bahas ya. Masih ingatkah minasang? Yuk kita review ya. Jadi sekali lagi cara menggunakan engdeska itu digunakan buat apa? Pertama, mengkonfirmasi. Yang kedua, minta tambahan informasi. Kalau untuk pertanyaan engdeska yang konfirmasi dan meminta tambahan informasi, ingat-ingat jawabannya nggak perlu pakai engdes ya. Tapi yang terakhir yang menanyakan alasan atau situasi atau keadaan latar belakang itu jawabannya harus wajib pakai engdes sebagai pengganti kara. Oke, sekarang kita mulai latihannya. Minasangnya sudah siapkah? Totoronya sudah berjoget-joget ya. Ayo kita langsung aja minasang. Yuk kita langsung ubah kalimat yang bakal saya liatin ke dalam pola kalimat bentuk engdeska. Sudah siap minasang? Yang pertama minasang, nih di sini ada kalimat. Contoh dulu minasang ya, ada kalimat ya saya nggak kirai desu ka? Kamu nggak suka sayur, kamu benci sayur. Nah, menanyakannya kepo, berarti harus menambahkan engdes. Kirai desu ka? Berarti engdesnya jadi gimana minasang? Hai, jadi ya saya nggak kirai nan desu ka? Kenapa jadi nan? Soalnya kalau kirai kata sifati harus ada nak di belakangnya. Nih naknya ya. Kirai nan desu. Kirai nan desu ka? Ingat pakai naknya minasang ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Pemanasan pertama. Nih ada bapak bos ya menanyakan ke karyawannya nih. Doshite party ni kimasen deshita ka? Jawabannya si karyawan sumimasen kaze o hikimashita. Oke. Nah, tolong ubah pertanyaan dan jawabannya menggunakan engdes minasang. Kenapa dua-duanya menggunakan engdes? Karena ini pertanyaan yang menanyakan apa? Ya, penyebab atau alasan. Jadi gimana? Si bosnya harusnya nanya apa pakai engdes? Ya, jadi doshite party ni konakatan desu ka? Oke, kemudian si karyawannya harus menjawab menggunakan engdes ka juga. Jadi kaze o hikimashita menjadi hai kaze o hitan desu. Lanjut yang kedua, minasang soal yang kedua di sini ada pertanyaan ya. Niku to, ninjin to jagaimo de nani o tsukutte imasu ka? Pakai daging, pakai wortel, pakai kentang. Mau bikin apa sih? Nani o tsukutte imasu ka? Hai, minasang tolong ubah kalimat tanya ini menjadi pertanyaan yang lebih kepo, pengen tahu banget. Berarti apa? Yes, menggunakan desu ka. Gimana nih? Tsukuteimasu ka nya diubah menjadi apa? Ya, diubah menjadi bentuk futsu. Oke, jadi tsukute irun desu ka? Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Di sini ada pertanyaan. Tabako usute mo ii desu ka? Bolehkah saya merokok? Sumimasen, koko de suimasu dan ikemasen. Masih ingat minasang? Pola kalimat ikemasen itu diubah kata kerjanya ke bentuk apa? Ya, ke bentuk T. Jadi suimasen ubah ke bentuk T. Jadi gimana? Hai, sutte wa ikemasen. Nah, tapi karena ini penyebabnya ya, alasan yang kuat, jadi harus menggunakan engdes. Jadinya sutte wa ikenain desu. Intinya, engdes itu minasang hanya digunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan sesuatu. Tetapi selain untuk menjelaskan dan menyampaikan sesuatu, engdes juga bisa kalian pakai untuk pertanyaan lain selain doshite. Misalnya kayak menolak undangan atau menolak permintaan izin. Contohnya gini ya, di sini ada soal juga minasang. Doshitan desu ka? Kamu kenapa? Gitu. Nah, temennya jawabnya misalnya, Densha no jikan ni okuremashita. Aduh, aku terlambat nih. Maksudnya nggak pas gitu loh jam jadwal keretanya. Oke, okuremashita. Kalau pertanyaannya doshite, oke, kenapa? Kalian bisa menggunakan desu ka sebagai pengganti kara. Jadi gimana okuremasu-nya diubah ke dalam bentuk futsu menjadi okuretan desu densha no jikan ni okuretan desu. Saya telat nih naik keretanya. Oke. Sekarang kita latihan lagi tapi kali ini lebih cepat minasangnya. Lebih cepat gimana? Ayo kita terjemahin kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam kalimat bahasa Jepang menggunakan des tadi ya. Oke, yang pertama, kenapa kamu ingin bekerja di Jepang? Karena kakakku ada di Jepang. Oke, nanyanya gimana minasang dalam bahasa Jepangnya? Ya betul, kalian nanyanya menggunakan kalimat ini ya. Doshite, kenapa kamu ingin bekerja di Jepang? Inginnya berarti pakai bentuk tai dan belakangnya pakai desu ka. Jadi, doshite nihon de hatarakitain desu ka?
Maka jawabannya, karena kakakku ada di Jepang. Kalau pertanyaannya doshite, berarti jawabannya kalian harus menggunakan des juga. Jadi gimana kalimatnya? Hoi, ani ga kakak saya. Nihon ni irun desu karena kakak saya ada di Jepang. Lanjut, terjemahan yang kedua nih minasang. Ada kalimat tanya ya. Wih, sepatu itu keren juga. Guys, sepatu itu keren ya. Kamu beli di mana? Ini deska yang mana minasang? Ini adalah deska yang menanyakan informasi lebih lanjut. Kamu beli di mana? Oke, jadi pertanyaannya gimana? Sono kutsu no desain. Desain sepatu itu keren ya, kakkoi desu ne. Kamu beli di mana? Doko de kattan desu ka? Pakai des ya, jangan lupa. Doko de kattan desu ka? Beli di mana? Jawabannya minasang, kalau kayak gini pakai des atau enggak? Ayo. Jadi gimana? Oh, ini pemberian dari pacarku. Nah, gimana minasang pakai des atau enggak? Untuk yang ini, kore wa ini adalah kanojo kara morattan desu. Ini adalah pemberian dari pacarku. Nah, ini kalian bisa gunakan des juga ya untuk pertanyaan yang menanyakan beli di mana. Oke, lagi soal yang ketiga. Habis ini mau pergi makan nggak? Ngajakin makan ya. Gimana dong minasang nih? Kalian bisa ubah kore kara habis ininya ya. Terus mau pergi makannya gimana kalimatnya? Ingat pakai des juga. Kore kara tabe ni ikimasen ka? Gitu nih. Habis ini mau pergi makan nggak? Desnya taruh mana? Bukan di pertanyaan minasang ya, tapi desnya ini ada di jawabannya karena menyatakan alasan gitu ya. Sebagai jawaban dari pertanyaan mau makan bareng nggak? Gitu, mau makan nggak? Nah, ini jawabannya kan maaf hari ini aku ada janji. Kan itu menyatakan alasan ya. Jadi sumimasen. Kyou wa hari ini ada janji. Chotto yakusoku ga arun desu gitu. Jadi minasang, walaupun pertanyaannya nggak pakai des kayak kalimat yang ini ya, tapi jawabannya kalian bisa pakai des untuk menyampaikan kalau ini tuh merupakan alasan bahwa kamu menolak ajakan dia untuk makan. Seperti itu minasang. Ingat-ingat ya. Oke, yeay! Akhirnya selesai juga untuk latihan pola kalimat yang desu ka. Yang tadi ya, pertanyaan yang menanyakan konfirmasi, lalu informasi lebih lanjut, dan juga tadi menanyakan alasannya. Oke, sekarang kita review kembali ya cara menggunakan deska itu gimana. Yang pertama contohnya, apakah Ansang yang membuat kue ini? Nah, ini konfirmasi. Terus, tas ini beli di mana? Itu tadi menanyakan penjelasan lebih lanjut. Dan terakhir, kok kenapa nggak pulang? Nah, ini yang menanyakan alasan atau latar belakang. Apakah Ansang yang bikin? Nah, ini konfirmasi minasang. Jadi kalimatnya, Ansang ga kono keki o chikutan desu ka? Gitu. Lalu yang kedua, tas ini beli di mana? Tadi informasi lebih lanjut. Oke. Kono kabang wa doko de kattan desu ka? Dan yang terakhir menanyakan alasan, kok nggak pulang? Nah, doshite kaeranai desu ka? Gitu ya. Jadi tiga-tiganya menggunakan desu ka, tapi nuansa yang digunakan atau mengekspresikan sesuatunya itu berbeda-beda.